bicara laut dan isinya, itu dominion kita. Di mana lagi? Atas binatang ternak dan binatang melata di bumi dan atas seluruh bumi. Jadi manusia diberikan kuasa ketuhanan, itu atas langit pertama, laut dan bumi serta seluruh isinya. Ini mesti paham dulu. Lah mereka kehilangan Kejadian 1 ayat 26 ini, teman-teman. Karena di dalam Quran, itu rencana Allah bagi Abdul, itu dikatakan tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Benar ya? Sehingga kalau Sepakat. ada ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan ketika si Allah SWT ini menciptakan Adam, dia menyuruh semua malaikat sujud menyembah kepada Adam. Iya apa enggak? Saya tanya. Halo. Iya benar, Bu. Kalau kita tanya artinya apa? Nggak ngerti. Iya juga ya. Bu, ini siapa? Bentar, Paladu mau dinaikin lagi nggak itu? Enggak, sebentar Audrey. Tunggu bentar aja, Bu Sofi dulu. Lalu ini bertentangan dengan surah 13 ayat 15. Pak Ladusing bisa baca surah Oh ya udah, Ibu lanjut dulu soalnya. Surah berapa, Bu? Oke. Yang di bawah udah pada ngantuk. Supaya Kristen saya nggak, I don't care about Muslim ya, karena Muslim itu mereka nggak ngerti apa-apa. Cuman saya mau Anda punya konsep ini supaya ketika nanti Muslim tanya, kenapa Yesus itu duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa? Berarti yang Maha Kuasa itu bukan Yesus. Anda tahu artinya? Coba saya mau buat Anda pelan-pelan ini, nalurinya. Ini sebenarnya mata pelajarannya cukup panjang. Tapi saya singkat. Surah Arad ayat 15, apa katanya di situ? Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Surah 13 ayat 15 berkata, tidaklah kamu boleh sujud, baik kepada yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, kecuali kamu harus sujud hanya kepada Allah. Betul? Halo. Jadi di dalam betul Bu. Itu tadi bunyinya. 4 ayat di dalam Quran yang mengatakan Allah ketika dia menciptakan Adam, dia menyuruh malaikat sujud menyembah kepada Adam, itu dosa syirik. Makanya di dalam pandangan orang-orang kalau nggak salah orang-orang Salafi ya, iblis ini makhluk bertauhid. Kenapa dia nggak mau menyekutukan Allah? Dia nggak mau sujud kepada Adam, betul? Kalau kamu dialog sama Kiki Siahaan itu loh, apa alirannya apa kita nggak tahu. Iya. Kiki Siahaan mengatakan orang iblis ini bertauhid di dalam pandangan mereka. Kenapa? Karena iblislah yang menolak sujud kepada Adam. Ya enggak? Justru iblis ini yang dikeluarkan dari jannah, katanya begitu. Di Islam itu di Quran tidak ada yang namanya surga ya teman-teman. Jannah itu sebuah taman. Jadi konsep mereka mengenai dikeluarkan dari surga itu artinya dikeluarkan dari surga yang jaraknya 500.000 tahun dari bumi, itu keliru. Itu orang yang pengetahuannya cetek. Kata jannah itu artinya dari kata, ini akar kata yang sama dengan akar kata jin. Jin itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Ya. Kata jannah di dalam Quran itu sama seperti Taman Eden di dalam Alkitab kita. Itu artinya taman yang tertutup, a sealed garden, sebuah taman yang tertutup. Itu juga konsep yang sama di dalam sejarah Cina Purba, bahwa makhluk pertama, manusia, laki-laki dan perempuan, itu ditempatkan di dalam satu taman yang tertutup, ditutup tembok. Itu konsep Yahudi. Artinya apa? Taman Eden ini merupakan pertemuan, itu ruang maha kudusnya Allah di bumi. Ruang pertemuan antara Allah dan manusia. Di situ Adam itu imam besar kita yang pertama. Dia merupakan perwakilan manusia, dia bisa langsung ketemu Allah di taman di Eden. Di dalam Alkitab kita, Eden itu disebut sebuah taman, taman yang tertutup, a sealed garden. Disebut juga sebuah gunung. Anda baca Yeskiel 28 ayat 12. Di Gunung Kudus Allah. Kenapa Eden disebut taman dan juga gunung? Karena Eden ini merupakan sanctuary, tempat kudus, pertemuan Allah dan manusia. Ya, itu bicara ruang maha kudus di tabernakel miskan Musa. Nah, sebelum kita sampai ke sana, jadi di Kejadian 1 ayat 26, ya, itu bicara pemerintahan kekuasaan Adam dijadikan raja di situ, di Kejadian 1:26. Adam itu a king. Makanya kita ini disebut raja-raja di bumi. Nanti kalau Anda baca Wahyu 2:2, kita ini memerintah sebagai raja di bumi. Adam itu adalah imam besar kita yang pertama. Dan Adam itu Tuhan di bumi. Dia punya dominion, daerah kekuasaan, dan dia memerintah atas langit pertama, atas lautan, dan atas bumi dan seluruh isinya.
Nah, dengan Anda mengetahui Kejadian 1 ayat 26, ini baru sedikit aja, Kejadian 1 ayat 26. Ketika manusia di Kejadian 3 jatuh di dalam dosa, manusia itu melepaskan kerajaan Adam di bumi. Itu dia lepaskan dari otoritas sorga. Tadinya sorga dan bumi ini harmonis, teman-teman, selaras. Yesus mengatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Dia mengembalikan lagi ketika Yesus menjadi manusia, dia itu menyatukan kembali sorga dan bumi. Makanya Yesus berdoa begini, kalau kamu berdoa, adalah kamu berkata, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Tahu nggak artinya apa? Kerajaan sorga itu bicara otoritas pemerintahan Allah di bumi ini. Rencana besar Allah, itu tadinya Allah memerintah di Syamayim. Anda baca Mazmur 115 ayat 16. Kekuasaan Allah sebagai Raja Sorga itu mutlak dan absolut. Ketika di bumi, itu dia memberikan kuasa kerajaan kepada Adam yang pertama. Kekuasaan Adam itu tidak mutlak. Dia itu semacam negara jajahan, koloni dari daerah kerajaan sorga. Anda baca Daniel 4 ayat 17. Dikatakan begini, El Elyon yang maha tinggi, itu berkuasa atas kerajaan manusia di bumi. Ya, di Daniel 4 ayat 37 Allah kita disebut Raja Sorga. Jadi kerajaan manusia Adam di bumi itu harus tunduk kepada otoritas sorga. Daniel 4 ayat 17 mengatakan Allah kita itu bisa mengangkat siapa saja, bahkan orang yang paling hina untuk kedudukan raja. Daniel 4 bicara Raja Nebukadnezar yang dihukum. Ya. Nah, jadi kerajaan manusia di bumi itu merupakan perluasan, kepanjangan tangan dari kerajaan sorga. Makanya dikatakan Allah di Kejadian 1 ayat 26 itu membuat selem atau patung. Ya, kata gambar dan rupa yang digunakan di Kejadian 1:26 itu bicara selem, patung. Kenapa Allah bikin patung di Kejadian 1 ayat 26? Ini berkali-kali saya sudah mengatakan dalam seri pengajaran Al-Hayat. Pada zaman Musa dan para nabi di timur dekat purba, ketika seorang raja itu memperluas wilayahnya dengan berperang, karena biasanya dia tempat tinggalnya di ibu kota, dia akan meletakkan selem atau patungnya di daerah jajahannya. Dan patung ini merupakan representasi perwakilan dirinya ketika dia tidak bisa hadir secara fisik di situ. Dan patung ini harus disujud, disembah, dan dihormati sebagaimana mereka sujud kepada rajanya. Barang siapa yang tidak sujud kepada selem daripada raja, maka dia akan dihukum mati. Anda baca Daniel 3, kisah Sadrak Mesak dan Abednego. Pak Ladusi bisa baca Daniel 3 pasal 1, Pak? Daniel 3. Oke. Ini apa artinya nih duduk di sebelah kanan Allah? Ini penguraiannya panjang, Pak. Ini saya baca ya, Daniel 3 pasal 1 ya. Beginilah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar Ya, membuat apa? Raja perikopnya Suaramu hilang ya? WK. Saya bacakan aja ya, biar ya. Saya nggak hafal. Daniel 3 ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Sampai berapa ini, Bu? sorry mati soundcard. Itu. Iya. Di sini dikatakan Raja Nebukadnezar mendirikan patung. Kata patung di situ yang dipakai adalah kata selem. Sama seperti di Kejadian 1 ayat 26. Sampai sini ngerti? Serem. Kata patung itu selem. Ketika Allah mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut selem dan demut kita. Selem itu artinya patung, replika dari aslinya. Sampai sini ngerti? Iya. Di Kejadian di Daniel 3, itu kisah ketika Raja Nebukadnezar membuat selem dari emas, tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, dia letakkan di dataran Dura di wilayah Babel. Itu bicara dia memperluas kerajaannya sampai ke wilayah Dura. Dan ketika dia meletakkan patung atau selemnya di situ, itu sekaligus patung dewanya. Karena di dalam pandangan timur dekat purba, seorang raja itu disebut selem ili atau gambar dewa. Kalau Anda tahu ini, maka Anda tahu mengapa ada frase di dalam
di kitab Roma dikatakan Yesus Kristus merupakan gambar Allah atau Selem Elohim atau Imago Dei. Anda pernah dengar itu? Yesus itu disebut gambar Allah atau Imago Dei. Halo? Nggak pernah dengar Anda pengajaran gereja Yesus adalah gambar Allah? Tunggu, Pak. Saya mati. Saya pernah. Gambar Allah itu bukan kita, teman-teman. Gambar Allah itu Kristus, Imago Dei. Kita itu Imago Christi. Kita itu dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Karena itu kita jatuh dari gambaran Allah ini. Ketika kita jatuh, maka rencana Yesus menjadi manusia itu bukan cuma menebus kita dari kerajaan maut atau dosa. Dia mengembalikan citra atau gambar Adam yang sudah jatuh ini dengan cara dia menjadi Adam yang baru. Yesus itu disebut the last Adam atau Adam yang kedua. Dan dikatakan kita ini dirubah menurut serupa dengan gambaran anaknya. Sampai sini ngerti? Coba baca Roma 8 ayat 29, Pak. Sejak semula kita diciptakan menurut gambar Kristus. Gambar Kristus itu bukan kita, tapi Yesus, ya. Gambar Allah itu adalah anaknya. Apa kata Roma 8 ayat 29? Sebab semua orang yang dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu disebut gambar Allah. Ya, Yesus itu disebut gambar dan sinar kemuliaan Allah. Jadi kalau mau lihat seperti apa Allah, karena Allah itu nggak punya wujud, lihat Yesus. Ya, maka Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Karena Bapa itu ruah. Ruah itu artinya dia tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berlokasi. Dia tidak tinggal di tempat tertentu. Dia memenuhi segala sesuatu dan dia ada di dalam segala sesuatu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Athena pada waktu itu. Bukankah engkau percaya bahwa kita ini bergerak di dalam dia, hidup di dalam dia, betul? Jadi Allah kita dalam ruah itu dia unmeasurable, gak terbatas. Allah itu bukan suatu bilangan yang bisa dihitung. 1, 2, 3, gak bisa. Nah, kembali tadi, frase duduk di sebelah kanan Allah, artinya rencana Allah itu bahwa Allah dan manusia memerintah bersama-sama. Adam itu jatuh, Adam itu kehilangan, bukan kehilangan agama di Taman Eden, Adam itu kehilangan kerajaan, Adam kehilangan keimamatan. Bersama dengan jatuhnya Adam di Kejadian 3, maka jatuh juga keimamatannya dia. Manusia tidak lagi memiliki perwakilan di dalam dewan atau sidang musyawarah Allah. Maka kalau Anda baca di Perjanjian Lama, berkali-kali ketika penentang atau iblis itu datang menghadap sidang ilahi bersamaan dengan anak-anak Allah, yaitu para malaikat, manusia tidak punya imam di situ. Manusia tidak punya perwakilannya. Sehingga semua keputusan kerajaan surga itu langsung jatuh. Kalau Anda baca misalnya di Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2 ayat 1. Begitu ada keputusan sidang ilahi, karena manusia tidak punya imamnya, itu keputusannya langsung kena kepada Ayub. Makanya Ayub 9 ayat 33, Ayub berkata begini, kenapa nggak ada perwakilan, kenapa nggak ada pengantara mediator antara Allah dan manusia yang membela perkaraku, katanya. Ayub meminta seorang wasit yang menjadi penengah antara Allah dan manusia untuk menjadi pembela dia di hadapan Allah. Sayangnya berkali-kali di dalam Perjanjian Lama, karena keimamatan Adam ini jatuh, kita nggak punya imam, teman-teman. Ya, itulah sebabnya dikatakan, dinubuatkan di Mazmur 110, Yahweh ini akan mengutus firman-Nya dan dia akan menjadi manusia. Kemanusiaan itu sangat penting. Ini yang disangkal orang-orang Wanes. Ya, makanya ajaran Wanes itu keliru besar. Ya. Keimamatannya itu sangat penting. Dia harus jadi manusia. Untuk apa? Ketika Yesus naik ke surga, dikatakan dia menjadi imam besar kita menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Ya apa enggak? Halo? Iya Bu, ya Bu. Ibrani 7 dan Ibrani 9 dikatakan dia sekarang menjadi imam besar kita. Kenapa? Sekarang kita punya perwakilan seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi perwakilan pengantara antara manusia dan Allah. Anda baca 1 Timotius 2 ayat 5. Apa pentingnya kemanusiaan?
Apa artinya dia sebagai imam kita? 1 Timotius 2 ayat 5 berkata apa? 1 Timotius. Langsung aja ya. Karena Allah itu Esa, ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang membuat pengantar antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Keliru Pak bacanya. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya apa enggak? Halo? Iya, di sini dia pakai kata dan ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia. Aplikasi Pak. Esa pula dia yang menjadi pengantara, mediator antara Allah dan manusia. Dia itu jembatan, bukan jembatan, sorry. Dia tangga yang dilihat di Kejadian 28. Dia sulam Yakub, tangga Yakub, yang menghubungkan antara Yahweh, dimensi sorga, dan kerajaan bumi. Dialah tangga yang menghubungkan antara dimensi roh dengan dimensi bumi. Karena dia punya 2 kodrat. Dia Allah sekaligus manusia. Sampai sini ngerti? Ketika dia punya kodrat manusia, ketika dia jadi manusia, di Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di dalam kemanusiaannya dia menjadi Tuhan. Ketuhanan Yesus itu baru sah, baru legal atas bumi ketika dia punya kodrat manusia. Nah sekarang karena dia Allah, dia Yahweh, sekaligus dia manusia, dia punya 2 kodrat, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka dia sekarang bisa memerintah secara utuh. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Pemerintahnya sekarang mutlak absolut, baik di surga, di bumi maupun di bawah bumi. Karena dia sekarang punya 2 kodrat, Allah dan manusia. Maka di dalam manusia itu semua bertelur, baik yang ada di surga, yaitu kerajaan surga, para malaikat dan semua isinya, penghuni surga. Dan di bumi, itu bicara kerajaan manusia, bicara segala lidah, suku, bangsa, dan bahasa. Dan yang ada di bawah bumi, itu bicara kerajaan maut. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, penguasa, satu-satunya yang mutlak bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu artinya. Jadi itu bukan Bapa di situ. Kan ada 2 anak, no. Karena Bapa nggak punya wujud. Makanya dikatakan di Wahyu 3 ayat 21 tadi, kalau kamu menang, kamu akan duduk di atas tahtaku. Artinya kita akan memerintah. Dia mengembalikan lagi kerajaan, keimamatan, dan ketuhanan, dominion manusia di bumi yang sudah jatuh. Di Wahyu 5 ayat 10 dikatakan begini, dan engkau anak domba, engkau layak menerima segala pujian, kuasa, kehormatan, dan kemuliaan. Sebab engkau telah dengan darahmu yang mahal membeli kami dari segala lidah, suku, bangsa, dan bahasa, menjadikan kami raja-raja dan imam-imam, dan kami akan memerintah di mana? Di bumi. Di bumi. Dia mengembalikan lagi kuasa keimamatan Adam yang sudah jatuh. Kerajaan itu dikembalikan lagi, karena dia sekarang punya 2 kodrat, Allah dan manusia, dan ketuhanan dominionnya. Maka ketika Yesus tadi mengampuni dosa di bumi, tadi kan ada Pak Ladusing mengutip di mana Yesus dia bisa mengampuni dosa, betul Pak? Iya. Kemudian Bapak mengutip, Bapak pasti mengutip yang orang lumpuh itu, betul? Iya, betul. Iya. Dosamu telah diampuni, ya. Betul. Kemudian orang Farisi Taurat bertanya gini, loh siapa kamu kok bisa mengampuni dosa? Lalu Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul? Iya, Bu. Dia menunjukkan kembali kuasa kita, kuasa Adam. Jikalau kita tidak jatuh ke dalam dosa, kita punya kuasa yang sama. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata begini, sama seperti aku bisa mengampuni dosa, maka kamu pun juga bisa mengampuni dosa. Apa yang kalau dosa manusia itu kau katakan tetap ada, maka dosanya tetap ada. Betul apa enggak? Halo, dia memberikan kuasa kepada eklesia atau gerejanya. Iya, Bu. Makanya Muslim selalu bertanya begini, loh kan bukan cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa, karena mereka nggak tahu kemanusiaan itu. Dia nggak tahu Yesus itu mendemonstrasikan ketika dia jalan di bumi. Yesus itu mendemonstrasikan kuasa ketuhanan seorang Adam di bumi ini. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu katakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Kalau kamu katakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Ya bang ya, halo. Ketika Yesus itu menghentikan badai, ya suatu saat dia di dalam perahu, lalu perahunya mau tenggelam, murid-muridnya sibuk ini cari ember supaya airnya keluar dari perahu. Yesus tidur di situ di buritan. Lalu muridnya tanya, Tuhan, tidakkah engkau peduli kami ini mau tenggelam?
Lalu Yesus berdiri dan berkata ini, mengapa kamu kurang iman? Kenapa kamu nggak percaya? Dan dia mendemonstrasikan itu bukan kuasa kealahannya dia sebagai Allah. Ya kuasa Allah dia tiup aja udah habis. Itu dia mendemonstrasikan kuasa seorang manusia, seorang Adam di bumi. Dia mendemonstrasikan lagi kuasa di Kejadian 1 ayat 26 yang berkuasa atas burung-burung di udara. Itu bicara langit pertama. Yesus berkata begini kepada badai itu, diam dan jadilah tenang. Seketika itu juga badai itu diam dan tenang. Ya bang, halo. Ya, Bu. Yesus berkata, kalau kamu punya iman, maka murid-muridnya sujud dan berkata, sungguh engkau anak Allah. Nah kita ini sudah jatuh dari kuasa ini teman-teman. Kita sudah, makanya dikatakan kita ini dipulihkan kembali. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diberikan Roh Kudus untuk memimpinnya. Dan dia akan disebut anak-anak Allah. Halo. Ini kuasa seorang anak Allah di bumi. Dia bisa menghentikan badai. It's not because he is God. Bukan hanya dia Allah. Dia Adam yang belum jatuh dalam dosa. Dia punya kuasa atas langit pertama dan burung-burung di udara ini loh teman-teman. Halo. Ketika Petrus semalam-malaman mencari ikan dan dia tidak mendapatkan ikan. Lalu Yesus berkata, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ya apa enggak? Halo. Setuju, Bu. Bu, Yesus mungkin bicara, dia mendemonstrasikan kuasa ketuhanan seorang Adam jika dia tidak jatuh di dalam dosa. Dan ketika Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman kami mencari ikan, kami tidak dapat loh. Dia seorang nelayan, Yesus seorang tukang kayu. Lalu Petrus berkata begini, tapi karena engkau mengatakannya, maka aku tebarkan jalaku juga. Ketika dia menebarkan jalannya di sebelah kanan, dia mendapatkan ikan sampai berlimpah-limpah sampai jalannya mau koyak dan dia panggil teman-temannya di perahu lain. Betul? Kebanyakan ini ya, perahuku udah mau jebol ini, perahuku mau tenggelam karena saking banyaknya ikan yang kutangkap. Lalu dia sujud dan dia berkata, sungguh engkau anak Allah. Ya apa enggak? Halo? Apa yang mau dikatakan Yesus? Itu Yesus bicara mengembalikan kuasa, otoritas kerajaan surga di bumi. Yang berkuasa tadi di Kejadian 1 ayat 26, berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ya apa enggak? WK, halo? setuju, Bu. Saya mau sedikit konklusi dulu, Bu, untuk ini ya. Berarti Yesus Kristus, mungkin teman-teman di bawah juga, menggantikan Adam ya, Bu ya? Yes, Iya kan? Adam Adam kedua. Kita itu sudah kehilangan dominion atau daerah kekuasaan Benar. atas langit pertama. Kita nggak bisa menghentikan badai. Seharusnya bisa. Ketika ada badai, kita berkuasa. Badai itu nggak ada di dalam kamus ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Gempa bumi itu nggak ada. Kita berkuasa. Ketika kita bicara stop, you stop. Ya. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, Anda ingat nggak? Dia bertemu dengan dia mau lapar. Yesus lapar. Lalu dia ketemu satu pohon ara. Nggak ditemukan buah di situ karena itu belum musimnya. Apa yang mau Yesus katakan? Dia mendemonstrasikan kuasa ketuhanan seorang manusia, seorang Adam. Yesus berkata begini, terkutuklah kamu. Mulai sekarang kamu tidak akan mendapat buah sama. Besoknya langsung seketika itu kering pohon ara itu. Ya enggak? Lalu esok harinya ketika murid-murid yang lewat dia berkata, Tuhan, pohon ara yang kau kutuk kemarin itu sekarang sudah mengering. Lalu Yesus berkata begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, iman itu bicara prinsip kerajaan sorga. Ini caranya, bagaimana Anda mengembalikan otoritas kerajaan sorga di bumi. Kalau Anda mau lihat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga seperti di dalam sorga seperti di bumi seperti di dalam sorga. Anda mau pemerintahan otoritas kerajaan sorga ini kembali di bumi. Anda mau apa yang Anda ikat di bumi terikat di sorga. Anda mau selaras dan harmonis. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Anda mau harmonis dengan kerajaan sorga. Kamu perlu satu hukum. Kamu perlu berjalan di dalam prinsip kerajaan sorga. Kamu tidak boleh bertentangan dengan hukum ini. Namanya hukum iman. Hukum iman itu bicara ketika Allah berkata A, kamu sepakat dengan prinsip kerajaan sorga dan kamu berkata yes, I believe that. Aku percaya itu. Kepada pohon ara ini, Yesus berkata begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Betul apa enggak? Setuju, Bu. Saya juga. Kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata pada gunung ini, pindah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi bagimu asal kamu tidak bimbang. Itu bukan bicara kita sebagai Allah. Kita nggak mungkin Allah. Kita ini bukan pencipta, teman-teman. Yesus itu bicara ini loh.
kuasa seorang Adam, kamu tidak jatuh dalam dosa, kamu akan berkuasa di Kejadian 1 ayat 26 tadi loh. Kamu akan berkuasa atas seluruh binatang, melata binatang, ternak, dan atas seluruh bumi. Yes. Karena kita kehilangan kuasa ini. Ketika Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, itu bukan menunjukkan dia Allah. Itu menunjukkan kuasa ketuhanan seorang Adam atas ekonomi dunia ini. Muridnya berkata, Tuhan, upah 800 dinar, ini upah setahun kami kerja, mana cukup kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Lalu Yesus berkata begini, kalau kamu mau kerajaan surga turun ke bumi, kamu mau hidup pindah dari sistem dunia ini, kamu harus berjalan dengan principle of the kingdom of God. Kamu harus sejalan dengan prinsip kerajaan surga. Lalu dia berkata begini, kamu yang harus kasih mereka makan. Mana? 5 roti 2 ikan, kasih ke aku. Salah satu prinsip, if you want to be blessed financially, kalau kamu orang Kristen dan kamu mau diberkati secara finansial, saya kasih tahu Anda, giving, memberi adalah salah satu prinsip supaya kamu bisa sejalan di dalam kerajaan surga. Makanya Amsal berkata, ada banyak orang menyebar harta semakin bertambah kaya, ada banyak orang menyimpan harta tetapi selalu berkekurangan, betul? Karena kamu tidak hidup sejalan dengan prinsip surga. Yes. Salah satu one, if you want to be blessed financially, saya kasih tahu Anda, terlepas dari hutang, kartu kreditmu jangan kayak kartu remi. Jangan malu-maluin anak Tuhan. One of the key, salah satu kunci kerajaan surga yang diberikan oleh Yesus kepada gerejanya adalah giving. Giving. Nah, ada banyak gereja mengajarkan perpuluhan, saya tahu, tapi mereka tidak mengajarkan prinsip kerajaan sorga. Bahkan ada yang banyak berkata, Bu, di gereja saya dikatakan kalau saya nggak kasih perpuluhan, saya masuk neraka, katanya, sampai diancam ke neraka. Tapi mereka nggak diajarkan prinsip bahwa tithing, perpuluhan, adalah salah satu kunci untuk kamu buka the financial blessing. Supaya kamu sejalan dengan prinsip kerajaan sorga, kamu harus pakai hukum-hukumnya, teman-teman. Ketika kamu bertentangan dengan kerajaan sorga dan hukum-hukumnya, maka kamu tidak akan melihat kerajaan sorga dan otoritas pemerintahan Allah di bumi. Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ini bicara hukum-hukumnya. Kamu harus berjalan dengan hukum kerajaan sorga. Supaya 5 roti 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Ada hukum kerajaan sorga yang kamu tidak boleh lawan. Ngerti maksud saya? Halo. Tadi ada bicara hukum iman, ada saya bicara hukum memberi, ada banyak lagi hukum-hukum. Hukum kasih, saya kasih tahu Anda. Ada banyak orang Kristen dan pendeta mengajarkan inti ajaran Kristen adalah kasih. No. Inti ajaran Kristen adalah principle of the kingdom of God. Inti ajaran Kristen adalah kerajaan Allah kembali berotoritas di bumi. Hukum kasih, saya kasih tahu Anda, itu merupakan salah satu hukum. Ada beberapa hukum, ada 7 hukum yang Anda harus patuhi kalau Anda mau berjalan di dalam prinsip kingdom of God. Hukum kasih dan hukum mengampuni dosa orang lain adalah salah satu hukum tertinggi yang ada di dalam kerajaan sorga. Yesus berkata begini, kalau kamu tidak mengampuni dosa saudaramu, maka dosamu juga tidak akan diampuni. That is one of the principle of the kingdom of God. Itu salah satu prinsip hukum kerajaan sorga. Nah, Muslim itu tidak bisa melihat ini, teman-teman. Karena tadi loh, mereka itu punya seri 10, episode 10, nggak lihat seri satunya. Karena mereka itu berkata apa? Allah tidak serupa dengan makhluknya, betul? Yes. Tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah. Makanya pikiran mereka tertuju bagaimana caranya beribadah. Bagaimana caranya jidatnya semakin lama bertambah hitam, betul? Ya enggak? Kalau kamu berdialog dengan Muslim, ketika kita tanya, apa sih sumbangsih kamu untuk dunia ini? Apa penemuan Muslim? Mereka berkata, dunia ini tidak penting, betul? Yang penting itu, ya apa enggak? Iya, pasti itu. Karena mereka kehilangan Kejadian 1 ayat 26. Padahal nanti manusia, kalau Anda baca di kitab Wahyu, tidak ada di sorga. Manusia itu selalu di sebuah taman. Tempatnya manusia itu selalu di bumi. Di mana? Yerusalem baru. Di Taman Eden yang baru. Makanya di dalam Quran itu nggak ada yang namanya surga, tempat Allah. Nggak ada, manusia nggak boleh ke tempatnya Allah, cong. Sorga itu hanya dijadikan, Anda baca Mazmur 29 ayat 1 dan Mazmur 89. Dimensi roh
itu dijadikan untuk para penghuni sorga. Namanya para malaikat, makhluk roh, disebut para Allah, para Elohim. Manusia itu bukan dijadikan untuk menghuni sorga, darah dan daging. Tidak boleh ada di dalam kerajaan sorga. Dimensi roh maksudnya. Semua makhluk yang punya darah dan daging itu ilegal, nggak boleh ada di sorga. Tapi sebaliknya ketika Allah menjadikan kerajaan di bumi, maka semua makhluk yang tidak punya jasad itu ilegal, nggak boleh ada di bumi. Makanya kalau Anda baca di dalam Alkitab, roh-roh jahat, itu dia harus punya induk atau inang. Dia harus tinggal di sesuatu yang punya tubuh jasad. Roh-roh jahat itu kalau tidak menempel pada pohon, dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Anda ingat cerita tentang Yesus, ketika roh jahat itu keluar dari seorang manusia, dia akan mengembara di padang gurun, dia akan mencari 7 temannya yang lain, dia akan kembali ke rumahnya yang kosong tadi. Ya Bang, nggak? Halo? Setuju. Kenapa roh jahat harus punya tubuh manusia? Kenapa ketika roh jahat itu diusir, dia minta masuk ke dalam babi? Karena makhluk yang tidak punya tubuh jasad, itu ilegal, nggak boleh ada di bumi. Dia harus merasuk ke sesuatu yang mempunyai tubuh jasad. Begitu juga ketika manusia itu mati, ini prinsip ini berlaku ya, ketika Allah kita itu roh, maka pemerintahannya itu tidak bisa langsung di bumi. Roh Kudus ketika mau bekerja di bumi, dia harus masuk ke dalam tubuh manusia. Di perjanjian lama dia hinggap kepada para nabi, dan di dalam perjanjian baru, roh Allah itu masuk, hinggap ke dalam tubuh rasul-rasulnya dan orang yang percaya. Ya Bang, nggak? Halo? Roh Kudus. Ketika mau bekerja, dia harus bekerja melalui kita. Ya Bang, nggak? Iya. Makanya di Wah, kisah para rasul 1 ayat 8 juga kan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu kan, Bu. kenapa Allah ketika mau bekerja di bumi, dia harus menggunakan tubuh jasmani kita? Karena prinsip tadi loh, Kejadian 1 ayat 26. Saya kan sudah mengatakan. Ya, roh Allah nggak bisa langsung. Makanya Amos 3 ayat 7 dikatakan begini, sesungguhnya Tuhan Allah, dia tidak dapat berbuat sesuatu di bumi ini tanpa dia memberitahukannya lebih dulu kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Kenapa? Karena pemerintahan, dominion daerah ketuhanan itu sudah diberikan kepada manusia. Kamu baca Markus 6. Yesus kembali ke Nazaret, dan di Nazaret tidak ada iman, sehingga Yesus tidak bisa melakukan mujizat, dikatakan di situ. Dan Yesus heran, dia tidak bisa melakukan mujizat, nggak ada, hanya sedikit orang sakit yang disembuhkan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, mereka tidak percaya, nggak ada iman. Untuk Allah bekerja di bumi, dia memerlukan manusia yang punya tubuh jasad. Karena Allah itu kita roh. Allah itu bukan manusia, Allah itu roh. Ketika dia mau mengambil alih kuasa ketuhanan kerajaan Adam yang dihilangkan oleh Adam yang pertama di bumi, dia harus jadi manusia, dia harus lahir dari rahim Maryam. Gak bisa nongol dari pohon atau muncul dari batu. Betul nggak, Cong? Iya, benar. Makanya Yesus berkata, di dalam kitab Taurat dikatakan, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ketika aku masuk ke dalam dunia, kitab Ibrani berkata apa? Tubuh telah kau sediakan bagiku. Mengapa tubuh Kristus penting? Mengapa tubuh jasadnya manusianya penting? Dikatakan, kamu kan menyembah Yesus. Yesus kan punya titit. Oh ya, betul. Dia disunat pada hari ke-8. Yes, betul. Kenapa tubuh kemanusiaannya penting? Karena dia harus mengambil kuasa ketuhanan seorang Adam di bumi. Matius 4 dan Lukas 4 itu ketika AI mengatakan pencobaan iblis oleh Yesus. Yesus nggak dicobai sebagai Allah ya. Dia dicobai sebagai Adam, manusia yang kedua. Dan Adam yang pertama kalah, tapi Adam yang kedua menang, betul? Halo. Yes. Dan dikatakan di Matius 4 dan Lukas 4 itu dikatakan iblis memperlihatkan seluruh kerajaan manusia dan semua kemegahannya. Lalu dia berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, sujud menyembah kepadaku. Maka semua kerajaan manusia ini akan aku berikan kepadamu, sebab kerajaan manusia ini telah diberikan kepadaku. Siapa menyerahkan kerajaan manusia kepada iblis? Halo. Adam pertama. Adam. Benar, Adam betul. pertama di Kejadian 3 itu dia memindahkan kantor pusat kita yang tadinya selaras dengan kerajaan sorga. Dia pindahkan kita ke dalam kerajaan maut, Efesus 2 ayat 1 dan 2. Dia memerintahkan kita ke dalam kerajaan kematian. Sehingga oleh kejatuhan Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Bersamaan dengan jatuhnya kerajaan manusia, kantor pusat kita pindah ya kepada penguasa kerajaan angkasa iblis, maka dosa, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, penderitaan, ketelanjangan,
kelaparan, ketakutan, dan keterpisahan akan Allah masuk ke dalam dunia. Nah, tugas Yesus apa sebagai manusia? Dia bukan hanya membawa kita, memberikan kita hidup kekal, bukan tujuan kita bukan sorga. Ingat, manusia tidak diciptakan untuk menghuni sorga. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Makanya manusia kita ya, saya katakan, ketika kita mati, kita nggak punya tubuh jasmani, betul nggak WK? Tubuhmu itu dimakan cacing, betul? Yes, benar. Kamu ilegal, kamu nggak boleh ada di bumi dong. Kan prinsip kerajaan bumi tadi, makhluk yang nggak punya tubuh jasad nggak boleh ada di bumi. Kamu harus nunggu, kalau nggak di Firdaus, di Gehenna, betul? Menunggu, menunggu sampai kamu punya tubuh jasmani kembali. Sampai kamu punya kebangkitan badan. Kenapa badan ini penting untuk dibangkitkan kembali? Halo. Ya karena itu yang kita Bahkan gunakan. untuk menghuni sorga. Betul. Manusia harus punya tubuh jasad untuk bisa menghuni di bumi, betul? Betul, betul. Nah, Yesus di Wahyu 21 ketika dikatakan Yerusalem baru turun ke bumi, itu bicara keharmonisan penyatuan kembali Taman Eden yang baru. Bicara penyatuan kembali antara dimensi roh dengan dimensi manusia. Itu bicara kembali pemerintahan Allah dan manusia memerintah bersama-sama. Ya, tadi Allah dan manusia itu memerintah all the universe, govern all the universe together. Itu Allah yang mau. Dia sharing pemerintahan atas alam semesta ini kepada anak-anak Allah dan kepada anak-anak manusia. Itu rencana besar Allah. Ya. Nah, sekarang karena dia sudah punya kodrat manusia, dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu bicara Allah dan manusia memerintah bersama-sama. Makanya kalau Anda lihat Stefanus di Kisah Rasul 7, aku melihat Yesus duduk, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di dalam Matius dan Markus dikatakan, dan sekarang Yesus naik di atas awan-awan dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu bicara sekarang kita punya perwakilan seorang Adam, seorang manusia yang akan menjadi wakil kita di hadapan Allah. Maka dikatakan Yesus sampai saat ini bersyafaat bagi kita. Dia adalah Parakletos, pensyafaat, penolong, mediator kita, imam besar kita. Betul? Yes. Halo. Yes. Itulah sebabnya orang kan kalau berdoa harus berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa? Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Karena kita membungkus permohonan, permintaan, ucapan syukur kita, kita bersembunyi di belakang imam besar kita. Allah itu tidak pernah lihat kita. Yang dia lihat imam besarnya. Anda baca tipologi imam besar Harun. Ngerti ya? Ngerti ya? Itu artinya. Ya, saya rasa itu singkatannya sih. Ya. Berarti Bu, ini juga berarti menjelaskan juga ya di Amanat Agung Matius 28 itu ayat 18-nya. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Betul. Iya, iya, iya. Karena kan ini biasa dipakai juga oleh mereka ya. Untuk mengatakan bahwa disinilah baru dikatakan Yesus adalah sebagai Tuhan. Ternyata ini merujuk kepada grand design dari Adam yang kedua ini ya. Iya. Tentang kekuasaan tersebut ya. Bapak, itu pengajaran Iya. sesat. Iya, itu. Jadi Jadi sangat penting. Makanya dikatakan di Mazmur 110, aku Yahweh berkata kepada Mesiasnya, aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Tahu iya. nggak artinya itu imam? Artinya kita itu punya perwakilan seorang Adam di hadapan Allah. Tadi loh 1 Timotius 2 ayat 5. Itu ajaran para rasul dan ajaran para nabi. Bukan Yesus kembali menjadi Bapa. Ya, dia itu sulam tangga yang dilihat Yakub di Kejadian 28 yang menghubungkan Allah dan manusia. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kamu tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Itu sudah jelas sekali sih. Nah, jadi teologi logos kita kembali ke logos. Di dalam pandangan Yahudi, kenapa Rasul Yohanes menulis pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam pandangan Yahudi yang menciptakan di Kejadian 1 itu sang firman. Sang firman itu berfirman jadilah terang dan terang itu jadi. Kalau Anda baca misalnya Targum Neofiti. Targum Neofiti ini kira-kira 500 tahun sebelum Yesus lahir. Itu adalah terjemahan kitab Ibrani perjanjian lama kita ke dalam bahasa Aramaik. Di dalam Targum Neofiti dikatakan begini. Kalau di Alkitab kita kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi di Kejadian 1 ayat 1. Tapi di dalam Targum Neofiti dikatakan nih, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi melalui hikmatnya yaitu Sang Memra. Jadi Yesus itu Memra atau logosnya Allah. Dan di Kejadian 1 ayat 3 di Targum Neofiti dikatakan begini. Targum Neofiti dan Targum Yonatan ya, dikatakan begini. Dan berfirmanlah sang firman. Berfirmanlah sang Memra.
Memra ini firman Allah, ini berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi according to the decree of the Memra. Menurut keputusan sang firman. Jadi sang firman inilah eksekutor daripada semua kehendak Bapa, teman-teman. Makanya Yohanes itu bisa mengatakan, pada mulanya sang Memra. Pada mulanya adalah Logos. Dan Logos itu with God. Dan dialah Allah. Oleh dialah seluruh alam semesta ini dijadikan. Betul? Yohanes 1 ayat 3. Melalui sang Logos inilah baik yang ada di sorga, di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan dijadikan oleh dia. Betul nggak? Dijadikan oleh sang firman. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Pak Ladusing bisa baca Kolose 1 ayat 15 dan 16. Kolose 1 ayat 15 dan 16. keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 15 dan 16 berkata, Yesus itu adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Ya enggak? Dia itu imago Dei, Yes. gambar Allah yang kelihatan dan Allah yang tidak kelihatan. Dialah the visible image of the invisible God. Ya. Dan melalui Yesuslah, oleh dialah, segala sesuatu, baik yang ada di sorga dan di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana kerajaan maupun pemerintahan, itu diciptakan bagi dia dan untuk dia. Ini Anda mesti tahu, mesti paham cara mikirnya orang Yahudi tentang logos. Kalau Anda ngerti ini, maka Anda orang Kristen bisa menjelaskan kenapa Yesus firman menerima firman. Kan tadi kan Muslim selalu bertanya, Yesus katanya firman, kenapa dia menyampaikan firman dari Allah? Betul nggak? Iya, tadi itu juga sempat pertanyaan. Ya, mengapa Muslim selalu bertanya begitu? Karena mereka tidak tahu konsep Yahudi. Mereka kan taunya konsep Arab kan, firman ini perkataan A, B, C, D, E, Z. Betul? Firman ada internal dan internal. Saya katakan sekali lagi ya. Logos itu adalah eternal dan internal words of God. Logos itu firman yang kekal dan di dalam diri Allah. Dia perkataan yang ada di dalam diri Allah. Sama seperti pikiran saya, perkataan saya sebelum keluar lewat mulut saya menjadi satu leksi, ya, atau unit kata-kata yang mempunyai arti, maka firman yang keluar dari mulut saya itu sudah ada dulu di dalam diri saya. Perkataan itu sudah ada dulu di dalam logos atau pikiran saya. Itu adalah internal words of God. Sampai sini ngerti ya teman-teman? Paham, Ibu. Gitu. Jadi Yesus itu bukan A, I, U, E, O, bukan. Ya udah, lanjutkan aja. Anda boleh naikkan Uclip, namanya Audrey. Saya cuma mau orang Kristen paham hal ini supaya nggak keliru-keliru. Ketika tadi kan ada tuh mana itu firman itu enggak? Akulah firman dan aku jadilah diriku sendiri. Kan itu goblok. Kalau mau dijelaskan seperti ini nggak kepanjangan dianya, Bu, nggak masuk juga pasti. Karena kamu harus lihat konsep secara keseluruhan. Kamu kan mereka mintanya ayat-ayat, betul? Iya, benar. Nggak bisa. Ya, Kalau doktrin mereka selalu mau ngikutin dia, narasi dia Iya, aja sih, Bu. narasi dia aja. Karena Dia mau ngikutin. tidak dibangun dari potongan-potongan ayat. Saya kasih tahu Anda. benar. Dibangun melihat keseluruhan ayat-ayat di dalam Alkitab kita itu punya benang merah, teman-teman. Dari Kejadian Betul. sampai gitu loh PC ya. Dan sebenarnya gini, mereka kan memang memakai pendekatan ini ya, interpretasi ya. Kalau ketika memandang sebuah ayat itu mereka menginterpretasikan juga gitu. Beda dengan kita yang kalau membaca Alkitab itu harus memakai metode elaborasi gitu. Nggak boleh ayat satu bertentangan dengan ayat lainnya. Dan Mereka itu boleh. tadi mereka bertanya, itu kan tai kebo kan menghapus dosa. Itu kan bara menghapus dosa. Oh, bukan begitu. Nah, itu. Konsepnya nggak Iya. begitu. Kamu lihat konteksnya. Saya kalau kita jelasin kalian harus kadang-kadang nggak sabar itu. Musofi kok ngajar nggak banget. Kamu ini langsung aja to the point. Lo kerangka berpikirmu itu belum dibangun gitu loh, ngerti maksud saya? Betul. Iya. Kacamata Islam dalam melihat Alkitab ya nggak cocok, nggak matching dong, Cong.
Ya, makanya mereka sepaham Bu Sof dengan Oneness karena sama-sama metode interpretasi. Satu ayat langsung diinterpretasikan. Nah, halo Bu Iya. Sofi, muncul lagi nih kambingnya. Kambing yang, aduh, Ayo, Sofi, Sof Katul. ayo jangan Ayo, pakai toa, timer kita berdua. jangan pakai Ayo. toa. Timer kita berdua. Ayo. Jangan cuma Siapa yang ngerocos bisa kamu. timer? Ngerocos tapi nggak ada ilmunya setelah lawan sama aku. Kenapa kamu kabur nggak mau lawan? Sidik, kamu yang nggak punya ilmu. Ayo, kita timer. Sidik, Ayo. nggak perlu. Sudah diam. Siapa yang bisa timer? Kau diam dulu. Siapa kamu yang basic bisa aku timer turunin sama lagi loh. penyembah Kau makan diam mayat? dulu. Kamu sudah Kenapa kau yang mengatakan ngatur? tadi. Kenapa kau yang Kamu ngatur sudah di mengatakan sini? tadi kalian menyembah Kenapa mantan kau yang mayat. ngatur? Memang kau yang ngatur di sini. Tunggu Bang. Hilang kan kau? Aduh, pengang kupingku begitu dia naik. Enggak, aku yang turunin. Pengang. Dia tuh nggak bisa diajak ngomong. Karena dia itu mau mendekati Sidik lagi. nggak cocok. Gini, timer nggak ada gunanya sama Sidik. Kenapa? Karena dia tidak akan juga menjawab pertanyaan Gak kita. bisa dia nggak jawab. Iya. Dia nggak akan. Iya, dia nggak jawab. Satu Dia nggak pertanyaan paham saya dari agamanya tadi sendiri. tidak ada yang dijawab. Ya. Tidak ada gitu. Dia meminta timer hanya untuk berdakwah di sini itu mending kau buka room Iya. sendiri kau berdakwah di sana. Gitu. Iya, dari tadi Pak Ladusing seneng banget naikin dia. Aku yang turunin pusing denger yang di bawah juga pada pengang. Karena seperti itu. Dia minta timer itu agar dia bisa bebas gitu bicara, Bikin narasi bebas, liar. bebas. Mau jawab mau Framing tidak sana, bodoh framing amat gitu sini. kan. Oh Bu, yang soal Nah. tai-tai itu Bu, itu gimana sih? Itu dia selalu bahas itu, dijelasin aja tuh Bu, yang katanya korban bakaran ya Bang. Yang apa sih yang sama sampai ke abis gitu? Suaraku kedengeran nggak? Hah? Kecil Bu suaranya Bu. Kecil Bu. Mm-mm. Dia tuh selalu Tes, framing tes, kayak tes, itu tes. tai-tai begitu loh. Tes. Ngeselin banget. Udah gede Ya, Bu. oke, Bu. Mantap. Oke. Contoh ya teman-teman ya. Ini terjadi juga ketika kita berdialog dalam bahasa Inggris ya. Saya sering masuk di room-room Inggris juga. Ada banyak orang Kristen berkata begini. If Jesus is God, kepada siapa dia berdoa? Kok Yesus God kok berdoa kepada God, betul? Kalau Yesus Iya. Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Tuhan siapa lagi? Betul nggak? Betul. Kenapa bisa terjadi hal ini? Karena baik orang Kristen maupun Muslim, saya kasih tahu Anda nih kesalahannya. Ketika mendengar kata Tuhan, ketika mendengar kata Allah, itu di otaknya tuh langsung terwire. Artinya pencipta alam semesta atau yang maha kuasa, ya apa enggak? Yes. Itu Nggak bisa keliru. membedakan. Nggak bisa membedakan Tuhan dan Tuh, Allah. salah itu. Ngerti? Iya, dia nggak bisa bedain. Ini terjadi, kenapa? Karena gereja mengajar, begitu mendengar kata God, itu dia pikirnya langsung pencipta gitu loh. Padahal God di dalam Alkitab kita, itu kategori title, jenis makhluknya. Makhluk roh yang nggak punya tubuh jasmani. Kamu baca 1 Korintus 15. Allah itu membagi being hanya ada 2. Yang pertama dia sebut makhluk roh yang punya tubuh sorgawi, para malaikat. Dia disebut para Allah, para Elohim. Itu jenis makhluknya Allah yang nggak punya tubuh jasmani. Lalu makhluk kedua yang Tuhan ciptakan untuk menghuni kerajaan bumi, itu disebut makhluk jasmani. Dia punya tubuh dari adamah, dari tanah. Ini saya belum selesai cerita Kejadian 1 ayat 26. Ini menarik teman-teman. Nanti Anda bisa ngikuti dalam pengajaran seri Al-Hayat. Judulnya Alkitab ditulis dalam bahasa kerajaan. Kalau Anda baca di Kejadian 1 ayat 26, tadi kan dikatakan Allah itu membuat patung atau selem. Ini parafrase saya ya. Dia berkata, aku bikin patung. Patung ini akan aku buat dari adamah, dari tanah. Kejadian 2 ayat 7. Adamah itu artinya tanah. Dari debu tanah. Dia berkata ini, aku mau bikin patung dari debu tanah. Dan kepada patung ini, di Kejadian 2 ayat 27 dikatakan Yahweh Elohim, dia meyatsar atau membentuk manusia Adam. Itu dari adamah, dari debu tanah. Dan Yahweh Elohim menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya Adam, betul? Tuh. Kenapa Musa nulis begitu? Itu adalah bahasa kerajaan yang dikenal oleh orang Israel pada waktu itu. Pada zaman Israel, dia hidup dalam masyarakat yang kita sebut dengan timur dekat purba atau timur dekat kuno.
Di zaman timur dekat kuno, kalau Anda mempelajari teologi Mesir dan tanah Kanaan pada waktu itu, mereka itu menyebut para pemahat atau pematung, pembuat patung-patung berhala, itu sebagai the giver of life atau pemberi kehidupan. Literally. Ketika mereka membuat patung dewanya, misalnya dari batu, dari emas, dari perak, dari kayu, maka para pematung itu, mereka akan melakukan satu ritual, namanya ritual the opening of mouth and ears, yang mereka sebut ritual pembukaan mulut dan telinga. Pakai alat, nanti alatnya saya tunjukkan. Ketika mereka selesai membuat patung, ya, mereka akan melakukan ritual the opening of mouth and ears, ritual pembukaan mulut, singkatnya. Di mana mereka percaya, ketika mereka melakukan ritual ini, maka roh atau dewa itu akan masuk melalui mulut patung itu, dan patung itu akan dihuni oleh roh dewanya, sehingga mereka mengatakan patung ini menjadi patung yang hidup, dan mereka memberi sesajen kepada patung itu. Halo, sampai sini ngerti? Benar. Musa mau berkata begini, bukan pematung berhala itu. Makanya di Alkitab kita berkata begini, Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Mengapa kamu datang dan sujud menyembah kepada patung yang terbuat dari emas, perak, batu, dan kayu itu? Mereka mempunyai mata tapi tidak dapat melihat. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Mereka mempunyai mulut tapi tidak dapat bicara. Betul? Yes. Anda pernah baca di kitab Yesaya itu? Kenapa? Karena pada zaman Musa mereka melakukan itu. Lalu Musa berkata, no, Tuhan sudah bikin patungnya lebih dulu. Tuhan sudah bikin selem atau gambar hidupnya lebih dulu yang harus disujud sembah. Siapa? Kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya Muslim itu berkali-kali ngomong gini, manusia kok kamu sujud sembah? Betul apa enggak? Iya. Itu Padahal di framingnya dalam tuh pasti. Alkitab kita yang namanya manusia, saya bisa tunjukkan 30-50 ayat. Manusia itu disujud sembah, ya apa enggak? Iya, contohnya Iya. raja, ya Bu ya, orang Abraham itu sujud tua. menyembah kepada Bani Het. Makanya mereka nggak bisa jawab ketika saya tanya kenapa ada 4 ayat di dalam Al-Qur'anmu. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata kepada Adam, sujudlah kepada Adam, kepada para malaikat, sujudlah kamu semua menyembah kepada Adam. Betul? Karena mereka kehilangan prinsip kerajaan ini, teman-teman. Mereka nggak tahu backgroundnya. Mereka mengambil dari kitab Yahudi. Saya kasih tahu Anda. Cerita mengenai ketika Allah menciptakan patung yang bernama Adam. Adam itu masih berupa patung. Ya. Kemudian baru dikasih roh sama si Allah ini. Lalu dia menyuruh para malaikat sujud kepada patung Adam ini. Itu diambil dari kisah Yahudi. Tapi mereka nggak tahu latar belakangnya gitu loh, teman-teman. Ngerti ya? Iya, nggak tahu dasarnya dulu. Nggak tahu dasarnya. Kayak nggak bisa jelasin. Ya. Jadi manusia itu disujud sembah. Abraham menyembah kepada Bani Het. Ketika Yusuf itu menyembah datang kepada Firaun, sujud, harus sujud, kalau nggak dipenggal kepala lu. Raja itu disujud sembah. Yesus ketika lahir, Anda ingat kisah di Matius 2, orang-orang Majus. Orang Majus berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami mau datang, kami melihat bintangnya di timur, dan kami mau datang sujud menyembah kepadanya. Lalu ketika mereka menemukan Maria dan ibu daripada anak itu dan bayi Yesus, mereka datang dan sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka mempersembahkan mas kemenyan dan mur. Betul? Halo? Yes. Kenapa manusia disujud sembah? Karena manusia itu patung hidup, gambar Elohim. Selem. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang tidak sujud menyembah aku sebagai raja. Kamu baca Lukas 19 ayat 27. Ini kisah perumpamaan Mina. Muslim selalu berkata begini, kenapa di situ Yesus berkata, barang siapa yang tidak sujud kepadaku dan menyembah aku sebagai rajanya, bawalah kemari dan bunuhlah dia di depan mataku. Ya apa enggak? Iya. Muslim nggak ngerti ini. Karena Yesus itu gambar selem Allah. Dia raja. Sama tadi loh, seperti seorang raja membuat selem. Kamu baca di Daniel 3, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, apa yang terjadi? Demi mendengar bunyi-bunyian ceracap, gambus, kecapi, semua bangsa harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat, patung emas atau selem yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada selem buatan Raja Nebukadnezar ini, apa konsekuensinya? Mati. Mati. Dimasukkan dalam dapur perapian yang menyala-nyala, betul? Ya. Setuju. Mm-mm. Sama seperti di Wahyu tadi.
Yesus di Wahyu 19 dikatakan dia datang sebagai raja di atas segala. Jadi pencipta kita ini raja. Kita ini Tuhan, Kyrios. Ya, manusia itu disebut Kyrios. Daerah kekuasaan kita tuh terbatas di bumi. Tapi Tuhan pencipta itu disebut raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Kyriosnya para Kyrion. Gelar atau titlenya Yesus itu di Wahyu 19 ayat 16 adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dominionnya meliputi sorga, bumi, dan kerajaan maut. Itu dominion, daerah kekuasaan Tuhan kita, Yesus. Dan dikatakan begini, barang siapa yang tidak sujud menerima dia sebagai Tuhan dan Raja, karena dia adalah gambar Allah. Tadi loh di Kolose 1 ayat 15, Yesus itu selem, gambar Allah. Kamu tidak bisa langsung menyembah Allah, itu nggak kelihatan. Dia membuat selemnya, yaitu Yesus, Sang Firman. Sang Firman itu gambar Allah. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Kamu nggak sujud menyembah kepada Yesus, kamu tidak menghormati anak, sama seperti kamu menghormati Bapa, kata Yesus. Maka kamu akan dihukum mati. Kamu akan dimasukkan ke dalam lautan yang menyala-nyala. Wahyu 22. Dan itulah kematian yang kedua. Betul? Halo? Betul. Itu semua Alkitab ditulis dalam bahasa kerajaan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman. Muslim kehilangan hal ini, gitu loh. Muslim nggak ngerti hal ini. Ya? Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, ibaratnya kayak cuman hanya dari kita punya skenario awal atau film awal itu mereka nggak tonton awal, jadi mereka sudah ada film yang sudah selanjutnya gitu. Jadi mereka juga nggak bakal bisa tahu akan makna dari film sebelumnya. Betul. Lalu Anda baca Ibrani 1 ayat 6. Ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, artinya ketika firman menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya Allah berkata apa? Semua malaikat harus sujud menyembah kepada Yesus. Ya apa enggak? Betul. Kita bisa jelaskan itu karena Yesus selem Allah. Di dalam pandangan timur dekat purba, itu hanya seorang anak yang bisa membawa selem atau gambar bapaknya. Kenapa firman disebut anak? Karena hanya seorang anak itu yang bisa membawa gambar bapaknya. Makanya melihat Yesus sang anak sama dengan melihat bapaknya gitu loh. Itu pandangan Alkitab gitu loh, pandangan tulis Alkitab. Muslim nggak ngerti ini. Kalau di Alkitab kita jelas. Coba baca Ibrani 1 ayat 6. Ketika dia membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, dia berkata seluruh malaikat Allah harus sujud menyembah kepadanya, betul? Ya. Kita bisa jelaskan ini. Muslim nggak bisa suruh jelasin. Kenapa ketika Allah menciptakan Adam bentuknya masih patung pada waktu itu. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua menyembah kepada Adam. Lalu sujudlah mereka kecuali iblis. Malah iblis yang diusir dari jannah. Ketika dikatakan turunlah kamu dari sini, itu turun dari taman. Sama seperti ketika Adam diusir keluar di Kejadian 3, ayat 23. Ketika Adam diusir keluar, itu dia turun dari gunung. Karena Taman Eden itu merupakan gunung kudus Allah atau sebuah taman. Itu cara orang timur dekat purba menggambarkan tempat Allah berdiam. Itu selalu di sebuah gunung. Makanya di Alkitab kita berkata, marilah kita naik ke gunung Sion, ke rumah Allah kita. Ya apa enggak? Gitu. Itu ada konteksnya di situ, teman-teman. Muslim nggak ngerti, nol. Makanya kita kalau diskusi sama mereka capek. Karena apa? Konsep mereka ketika mendengar kata Tuhan, kata Allah, itu langsung pencipta maha kuasa. Ya enggak? Iya. Gitu. Bingung. Kok Yesus kamu sebut Allah? Lalu Bapa juga Allah. Berarti ada 3 Allah. Gitu. Itu aja mereka cuma pengetahuannya selevel itu rendah. Gak nyampe. Taunya mereka cuma satu aja. Iya, levelnya cuma segitu. Makanya kalau saya jelaskan, kita harus kembali ke basic. Apa arti kata Allah di dalam Alkitab kita? Itu ada penjelasannya. Itu materi sendiri, materi pengajaran sendiri, satu sesi sendiri itu. Lalu apa artinya Allah adalah roh? Ada materi sendiri. Nggak, mereka nggak belajarnya urut begini loh. Apalagi orang Wanes. Yesaya 9 ayat 6 itu kan berkata anak yang dilahirkan itu berarti Yesus adalah Bapa. Kan gitu kan, Ya comot itu ayat lah. kan? Iya. Iya. Cuma Makanya mereka gitu. mereka cocok, Bu. Mereka cocok. cocok. Mereka kan Berdua sudah itu cocok. bersekutu Tauhid 1, mereka tauhid 2. sama ajaran pagan.
Nanti mereka perang sendiri tuh, yang mana yang jadi tauhid 1, yang mana jadi tauhid 2. Pas tuh, cocok memang. Iya. Itulah. Akhirnya mereka nggak ada panggung. Nah, mereka bersekutu dengan iblis. Nah, itu dia mereka. Iya, udah sedikit, ya kan. Nah, mereka mau banyak, akhirnya mereka bersatu dengan iblis. Itulah. Parah. Iya, makanya ketika orang Oneness mengatakan Yesus adalah Bapa, nggak ada para rasul yang mengajarkan itu. Kita harus kembali ke ajaran para rasul. Ketika Samuel Siahaan kita tanya, 2 Yohanes 1 ayat 3, salam kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa. Kita tanya artinya anak Bapa apa? Bapa yang kekanakan katanya. Kekanakan dari Bapa. Ya ada lagunya juga itu, Bu, lagunya Oneness. Anak Allah, Bapa namanya. Anak Allah. Iya kan, itu dia kalau nyanyi tuh. Aduh, habis. Rusak. Itulah. Lagunya diubah begini loh, lagunya diubah gini. Karena begitu besar kasihlah, Bapa telah serahkan anakmu yang tunggal enggak. Bapa telah serahkan dirimu sendiri. Bapa telah serahkan bapaknya yang tunggal. Iya, makanya pengertian-pengertian Gitu seperti itu aja. tuh kurang tepat ya. Karena kalau karena- seandainya Yesus itu Bapa, nah berarti Bapa pernah mati dong. Kalau Iya, karena itu yang tadi, balik lagi yang saya bilang, kalau mereka cuma memakai metode interpretasi ya akan terkungkung di situ aja. iya, betul. Ketika dielaborasi secara ini ya, general seluruh Alkitab, ya hancur mereka gitu. Bisa. Kalau 1-2 ayat ya oke bisa, tapi Kristen kan nggak seperti itu gitu. Makanya mereka menolak bapak-bapak gereja, mereka menolak, bahkan akhir-akhir ini sudah ada juga yang menolak para rasul gitu kan. Iya, Rasul Yohanes ditentang. Iya makanya. Bahkan perkataan Yesus sendiri ditentang. Kan Yesus berkata begini, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Mikana ditanya, Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Bapa ke dalam tanganmu Bapa ke dalam diriku sendiri kuserahkan nyawaku. Dia mau menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Kacau. Karena mereka Cak. nggak bisa menjelaskan Trinitas, mereka nggak bisa menjelaskan Echad, ya. Nanti itu satu sesi sendiri, Ulangan 6 ayat 4. Apa artinya Shema Israel? Ya, Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Apa artinya Yahweh Allah kita Allah itu Esa? Itu saya bisa jelaskan satu sesi sendiri. Perlu waktu kira-kira 15 menit untuk menjelaskan itu. Ya, itu bukan berapa jumlah Allah. Musa tidak perlu menekankan berapa jumlah Allah di situ. Ya. Lo ini gua noise ya kalau buka mic terus ya? Enggak. Oh, Enggak. sambil cas soal. Deh, ini gimana? Mau naikin kambing apa nih? Ya iklan dulu lah. Lu iklanin dulu lah. Udah dari tadi nih. Kita slow dulu. Mau iklan sampo apa mau iklan susu atau mau iklan onta atau apa? Iklan ini onta. Ada tuh iklan onta. Tapi gue curiga nih layarnya host nih udah mulai muslim. Calon-calon nih. Host Calon-calon nih. udah mulai Gawat. hilang kan. Gawat nih. Ya thank you ya teman-teman juga yang udah give ya, yang udah nge-like sampai 500.000 loh ini. Iya. Thank you ya. Thank you semua. Nih akun gua udah kembali lagi nih yang satu. Iya. Buat Gila teman-teman udah yang 6 akun. Teman-teman Islam Enak. yang menghujat juga thank you ya. Oke. Amal bang, wede, amal. Host lagi menjalankan sunnah Rasul.
Nah, Rasul yang keberapa nih? Sikat gigi pakai ini atau apa? Jadi pakai kayu. Oke, oke, Tuh, oke. diranjang babu gitu. Oke, kita iklan dulu lah ya. Nih, mumpung ada gurunda-gurunda. Nih. Gurunda apa? Hmm. Gurunda Zumbo. Nah, kita kasih kesempatan Islam ya nanti naik ya. Kita Zuma berapa jam yang lalu di rumahnya Agatha tuh. kabur ya, Kabur Bu. katanya. Kabur dia katanya. Kabur. Kabur terus satu lagi pengikutnya ikutan kabur. Gurundanya kabur nih. Itulah kalian ya menuhankan Tuhan, menuhankan manusia. Seperti yang saya dijelaskan tadi. Iya. Masih mending kalian menuhankan manusia sebenarnya daripada kalian gue bilang menuhankan buku, kan lebih parah lagi. Nah, mereka kan menuhankan Muhammad. Yang aku beli, tapi aku nggak reka. Yang si PC ada dialog itu loh, yang barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa dia telah mati kan gitu. Ya. Terus si Iya. mana ada kata menyembah Muhammad katanya. Ternyata bener. Habis itu diem dia langsung. Emang. Ya. Kita nggak sembarangan pakai pemikiran atau congor kita buka semua kitab-kitabnya, Quran, Iya. hadis, begitu ditunjukkan mereka cengang. Kok ada itu Madia aja waktu itu bilang memang di Quran di Islam ada Roh Kudus. Dia baru baca di Quran ternyata ada Roh Kudus, dia tercengang loh situ. Madia udah berapa tahun baru tahu ada kata Roh Kudus di situ. Nih sebenarnya yang Islam siapa sih, PK? Ya, kita lebih Islam gitu. Ini aneh loh. Iya, tapi masalahnya memang standar Islam itu bukan pengetahuan. Jadi kita nggak bisa dibilang Islam kalau kita tahu tentang Islam. Kan iya, karena standar menjadi